Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kesehatan selalu menyertai kita sekalian. Berjumpa lagi dengan Bu Eni Nurjana. Kali ini kita akan membahas materi tentang pembelahan sel. Sebelum kita memasuki materi pembelahan sel, kita simak dulu yuk video berikut ini. Perhatikan gambar cicak dan kadal yang memutuskan ekornya ini. Kita tahu bahwa cicak atau kadal akan memutuskan ekornya saat berada dalam posisi terancam. Namun mengapa ekor cicak dapat tumbuh kembali? Kira-kira proses pembelahan apa yang terjadi? Ekor cicak atau kadal dapat tumbuh kembali karena adanya proses regenerasi. Regenerasi adalah proses pertumbuhan kembali bagian tubuh yang rusak atau lepas. Proses pertumbuhan tersebut disebabkan karena adanya pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Anak-anak, untuk lebih memahaminya, kita lanjut ke uraian materi setelah video ini yuk. Materi dalam pembelahan sel yang pertama, amitosis. Amitosis adalah pembelahan sel yang terjadi secara langsung tanpa fase-fase pembelahan dan pembentukan kromosom. Dilakukan oleh makhluk hidup uniseluler, misalnya bakteri, alga biru, dan lainnya, untuk tujuan reproduksi. Disebut juga sebagai pembelahan biner atau pembagian menjadi separuh. 2. Mitosis terjadi pada seluruh sel induk gamet atau sel somatik, khususnya pada sel yang aktif melakukan pembelahan. Pembelahan sel-sel anak dengan jumlah kromosom anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Peran mitosis dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak, yaitu pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Juga proses regenerasi pada makhluk hidup dengan mengganti sel-sel somatik yang rusak. Contohnya, proses penyembuhan luka atau pertumbuhan kembali organ tubuh seperti pada cicak atau kadal. Gambar berikut menunjukkan tahapan pembelahan mitosis. Tahapan pembelahan yang pertama adalah profase. Profase merupakan tahap awal dan tahap terlama pada pembelahan sel. Pada fase ini, terjadi perubahan pada inti sel maupun sitoplasma. Di dalam inti sel, tampak benang kromatin akan memendek, menebal, dan berduplikasi menjadi kromosom. Masing-masing untaian kromosom menjadi kromatid bersaudara. Dalam beberapa kasus, terdapat kromatid bersaudara terduplikasi memiliki semacam pinggang yang disebut sebagai sentromer. Pada akhir profase, terlihat dinding nukleus mulai menghilang. Di sisi lainnya, tampak organel yang hanya dimiliki oleh hewan, yaitu sentrosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Setiap sentrosom akan memancarkan benang spindle. Tahapan kedua adalah metafase. Kromosom akan berada di bidang ekuator. Adapun ini dikarenakan serabut-serabut berupa filamen menempel pada sentromer, sehingga dapat menarik kromosom ke arah dua kutub yang berlawanan. Tahapan ketiga, anafase. Pada tahap ini, kromatid bersaudara mengisah.
Masing-masing kromatid bersaudara akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan dari sel. Tahapan keempat, telofase. Pada tahap ini, kromatid bersaudara akan kembali seperti semula. Kemudian, inti sel pun mulai terbentuk. Tahap selanjutnya terjadi proses sitokinesis. Di tahap ini, sitoplasma akan dibagi menjadi dua. Pada sel hewan terbentuk bidang pembelahan. Tahapan kelima, interfase. Interfase merupakan tahap yang cukup penting. Walaupun disebut sebagai fase istirahat, namun pada fase ini sel berada dalam keadaan aktif melakukan metabolisme, termasuk mempersiapkan diri sebelum melakukan pembelahan. Setelah materi mitosis, berikutnya adalah meiosis. Meiosis terjadi pada pembentukan sel kelamin. Pembelahan sel terjadi pengurangan jumlah kromosom sel induk atau pembelahan reduksi, sehingga sel anak yang dihasilkan bersifat haploid. Tempat pembelahan meiosis pada hewan di ovarium dan testis, pada tumbuhan angiosperma di kepala sari dan ovarium, pada tumbuhan gymnosperma dan paku heterospora di strobilus. Berikut adalah gambar tahapan pembelahan meiosis. Perhatikanlah video berikut ini. Pembelahan meiosis terdiri dari dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Prosesnya sekilas terlihat sama seperti pada mitosis, namun perbedaannya terletak pada jumlah sel anak. Mitosis dengan jumlah sel anak diploid dan meiosis dengan jumlah sel anak haploid. Siklus sel pada meiosis terdiri dari beberapa tahap, yaitu G1, S, G2, meiosis 1, sitokinesis 1, meiosis 2, sitokinesis 2. Pada tahap interfase, DNA akan bereplikasi menjadi kromosom bersaudara sebagaimana seperti mitosis. Sentrosom juga akan berduplikasi menjadi sentrior. Memasuki tahap profase 1, profase 1 terdiri dari 5 tahap, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Pada fase leptoten, benang-benang kromatin akan memendek, menebal, dan membentuk kromosom tunggal yang ramping dan panjang. Pada fase zigoten, setiap kromosom dari pasangan kromosom homolog terdiri atas 2 kromatid yang saling berdekatan dan berpasangan. Keadaan tersebut dinamakan sinapsis. Tahap pakiten. Tiap kromosom melakukan penggandaan menjadi 2 kromatid dengan sentromer yang masih tetap menyatu dan belum membelah. Tiap kromosom yang berpasangan mengandung 4 kromatid yang disebut dengan tetrad. Pada tahap diploten, terjadi perlekatan berbentuk X di kromosom yang disebut dengan kiasma. Kiasma merupakan tempat terjadinya peristiwa pindah silang pada kromosom. Pada tahap diakinesis, terbentuk benang spindel dari pergerakan 2 sentriul ke arah kutub yang berlawanan. Nukleus pun mulai menghilang. Selanjutnya memasuki tahap metafase. Pada tahap ini, tetrad berkumpul di bidang ekuator. Anafase 1, benang spindel dari setiap kutub menarik kromosom homolog
sehingga setiap pasangan kromosom homolog berpisah bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Pada manusia, terjadi duplikasi 2 kromosom dari jumlah 4 kromatid sehingga terbentuk 23 kromosom yang berduplikasi di setiap kutub. Benang spindel melenyap. Telofase 1. Kromatid akan memadat, nukleus akan mulai terbentuk. Kemudian, sitokinesis pun berlangsung. Tahap meiosis 2. Tahap meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Profase 2. Sentrosom akan menjadi sentriol-sentriol kembali dan mengarah ke kutub pembelahan. Benang spindel akan kembali terbentuk. Metafase 2. Kromatid berada di bidang ekuator. Berlanjut pada anafase 2. Kromatid melekat pada kinetokor dan ditarik oleh benang spindel ke arah kutub yang berlawanan. Telofase 2. Kromatid telah mencapai kutub pembelahan. Hasil dari pembelahan ini menghasilkan 4 sel anak. Tiap intinya mengandung setengah pasang kromosom haploid. Anak-anak, berikut adalah perbedaan mitosis dan meiosis. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi tentang pembelahan sel. Selamat belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.